mereka takutnya gak diterima amalannya pada bulan Ramadan itu sampai 6 bulan kemudiannya setiap saat selalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diterima amal-amal pada bulan Ramadannya. Ya. Jadi kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan amalan ibadah kita selama bulan Ramadan, Al-Quran yang kita baca, ya, salat malam kita, salat tarawih kita, salat idul fitri kita, baik yang salatnya hari Jumat ataupun yang salatnya hari Sabtu, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kursi baru, punya kursi kebesaran, kursi kegedean, orang kecil, kursinya ada ya. Dulu Rasulullah SAW setiap berkhutbah atau setiap ceramah itu beliau bersandar ke sebuah pohon kurma, ya begitu. Beliau berceramah berkhutbah, lama-kelamaan ketika kaum muslimin sudah bertambah banyak, ya, yang di belakang terkelihatan karena pohon kurma beliau berdiri sedikit, di belakang kelihatan. Ya, mereka minta supaya dibuatkan semacam panggung mimbar yang lebih tinggi supaya di belakang kelihatan, dan dibuatkan mimbar ataupun podium buat Rasulullah SAW yang lebih tinggi supaya di belakang kelihatan. Ya. Maka si pohon kurma tadi nangis. Bunyi nangisnya. Ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, pohon kayak ada orang nangis gitu, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, uskut, diam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah, saya merindukan selalu disendiri oleh engkau ya Rasulullah. Sekarang engkau telah melepaskan aku, kau sudah punya mimbar yang lebih cantik, yang lebih cakep dari aku, ya. Jangan engkau lupa sama saya. Oh begitu, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, uskuti, diam, insyaallah kau akan bersama dalam surga. Makanya saya sekarang bicara, ngomongin kepada kursi yang terus kita sering pakai, diam, jangan takut, sama-sama di surga. Kita mudah-mudahan insyaallah kita akan kembali membuka pengajian kita setiap malam Selasa, ya, dengan menyelesaikan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab hadis yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi. Kita buka sampai ke jilid keempat. Masih ada kira-kira 200-300 halaman lagi, ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, ya, dengan sebaik-baiknya. Bapak sekalian berbahagia, kita masih dalam suasana halal bihalal. Kita masih dalam suasana Idul Fitri, ya. Ini halal bihalal itu murni made in Indonesia, halal bihalal.
Jadi kalau dilihat dari susunan kata-katanya itu memang betul-betul susunan kata-kata bahasa Arabnya orang Indonesia. Halal bihalal. Konon katanya ceritanya itu pertama kali mencetuskan adalah Syekh siapa Abdul Wahab Hasbullah dulu yang berdiri atau sesepuh Nahdlatul Ulama. Pada waktu itu beliau ingin mempersatukan persepsi para ulama, para sahabat yang pada tahun 1946 setelah kemerdekaan, karena banyak sekali aliran pemikiran yang ingin mengisi kemerdekaan ini, ya, jadi perpecahan di antara kita. Akhirnya beliau mencetuskan itu, kalau itu bisa bikin halal bihalal. Jadi halal bihalal itu pada prinsipnya dalam bahasa Arab itu ada dua akar kata. Bisa dari kata-kata halal, yahillu halalan, bisa halal yahullu halalan. Dua, ya. Kalau halal yahullu halalan itu artinya menguraikan, menjelaskan, menguraikan yang tadinya kusut kayak benang di kaki ayam, benang di kaki ayam kusut tuh susah gitu dia dilurusinnya. Nah, meluruskannya ini namanya halal yahullu halalan, ya, meluruskan, menguraikan. Jadi tadinya pendapat-pendapat dan aliran-aliran yang banyak begitu bersilang pendapat, ya, maka dalam halal bihalal itu beliau ingin supaya diluruskan. Mari sama-sama kita musyawarah dan seterusnya. Kalau halal yang belum halal, ya. Ada lagi kata-katanya halal yahillu halalan, yang artinya halal, ya. Nah, maksudnya halal itu adalah saling menghalalkan dosa-dosa di antara kita. Karena ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, man kana lahu mazlamatun falyatahallal minhu minal an atau al-yawma, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mempunyai kesalahan kepada orang lain, mempunyai kezaliman kepada orang lain, pernah menyakiti orang lain, falyatahallalhu yawman atau falyatahallalhu al-yawma. Hendaknya dia memohon dihalalkan dari kesalahan ini kepada orang yang dia zalimi tersebut al-yawm, sekarang. Jadi pada prinsipnya kita meminta halalin itu adalah saat ini juga, sekarang ketika kita menghadap atau melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, kesalahan kepada orang lain, kita langsung minta dihalalkan. Itu namanya halal yahillu halalan, ya. Jadi halal bihalal artinya mohon saling menghalalkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, karena minta maaf ini, kita dihalalkan itu berat, kita menyakitin orang ini susah kan minta maafnya, ya. Nah, maka dibuatlah Idul Fitri ini menjadi momen untuk minta maaf, saling memaafkan. Saya belum pernah ngomong begini kepada kamu, dan halalin dan, ya, saya kau halalkan dosa saya, maka saya akan menghalalkan, ya, dosa kamu. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita bukan dituntut, kita memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk saling menghalalkan kesalahan kita. Karena salah satu syarat untuk bertaubat itu, yang hubungan kita dengan manusia adalah agar kita meminta maaf, agar kita meminta dihalalkan semua apa yang sudah kita lakukan dengan orang tersebut, ya.
Jadi mudah-mudahan dengan halal bihalal ini dosa-dosa di antara kita atau kesalahan-kesalahan di antara kita yang pernah dilakukan kepada saudara kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan hati yang paling dalam, dari hati yang paling dalam kita halalkan kesalahan orang lain kepada kita. Ya, dan dia pun akan menghalalkan ya kesalahan kita kepada orang lain tersebut. Ya, maka inilah halal bihalal. Ya. Halal bihalal ini cuma di Indonesia, makanya saya bilang tadi kayak di Indonesia pure, murni. Di Arab nggak ada. Walaupun bahasa Arab halal bihalal, ya di Arab nggak ada. Di Indonesia. Nggak ada, di Mesir nggak ada, di Mekah nggak ada. Halal bihalal itu. Bahkan orang Arab, orang Mesir, orang Mekah itu kalau Idul Fitri itu ucapannya hanya sekedar ucapan kebahagiaan aja. Kullu 'am wa antum bi khair. Itu yang asli dari Arab seperti itu. Kullu 'am wa antum bi khair. Ya, setiap tahun mudah-mudahan kau dalam keadaan bahagia, dalam keadaan baik. Itu kan ucapan. Bukan doa, bukan minta ampun, bukan minta maaf. Ya. Jadi halal bihalal itu murni, pure, made in Indonesia. Kita mesti bangga. Ya. Jadi momen Idul Fitri ini kita jadikan untuk saling memaafkan tersebut. Minal aidin wal faizin. Ya, itu juga pure made in Indonesia. Kalau orang Arab kita ucapin aidin wal faizin, ngomong dia. Ini apa jawabnya? Karena nggak ada. Nggak ada ya. Kemudian orang Arab nggak ada tuh aidin wal faizin. Itu made in Indonesia. Walaupun bahasanya bahasa Arab, minal aidin wal faizin. Itu produksi produk ulama-ulama kita. Saking kreatifnya, ya bisa mengarang dalam bahasa Arab. Dia kan minal aidin wal faizin. Itu isinya doa, itu bukan ucapan sebetulnya, itu doa. Artinya bukan salah lebaran. Minal aidin wal faizin itu artinya semoga kita menjadi orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aidin itu dari kata-kata ada ya'udu. Ya, ada ya'udu itu artinya kembali, balik. Aid itu isim fa'ilnya. Kalau yang belajar sorof itu tahu. Itu namanya isim fa'ilnya. Aid satu. Kalau banyak jadi aidin. Ya, maka bacanya mesti pakai panjang. Minal aidin, bukan minal aidin wal faizin, bukan minal aidin wal faizin. Karena jamak, bentuk jamak dia. Artinya mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah habis dicuci dosa-dosa kita pada bulan Ramadan tersebut, kemudian dosa kita kepada saudara kita juga kita minta maaf, bersih. Ya, murni bersih. Nah, mari kita jaga kebersihannya ini, kefitriannya ini dengan kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada data yang cukup mengejutkan. Jadi ada penelitian, ya, keberagaman orang Indonesia. Padahal orang Indonesia ini paling banyak, sedunia itu paling banyak muslimnya itu orang Indonesia. Yang kalau 87% aja hampir 270 juta umat Islam yang ada di Indonesia ini. Itu dalam penelitian itu datanya adalah yang rajin sholat 5 waktu itu cuma 35%. Kurang dari seberapa? 35%. Yang 65% itu semuanya 10. Ya, banyak kan yang bolong semuanya itu subuh. Lewat
yang apa namanya, ya sholatnya itu Laksanakan. lengkap 5 waktu. Ya. Yang kedua puasa lebih tinggi. Puasa itu 45%. Yang puasanya lengkap 30 hari, 29 hari, itu cuma 45%. Jadi berapa? 55% itu lebih dari separuh. Iya, baik. Itu puasanya bolong-bolong. Bolong-bolong. Awal makin. Iya, jadi kayak anak kecil ini ya, pakai kawah. Kalau berapa? Kalau 5, kalau 10, ya, pantes. Kita lihat di jalanan banyak yang pada merokok siang-siang, uncang-uncang kaki di warteg. Iya. Siang-siang udah 55%, 270, separuhnya aja 135 juta yang udah puasa. Apa yang puasanya bolong-bolong? Nah, dengan momen Idul Fitri ini mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo yang 55%, ayo yang 65% dari sholatnya bolong-bolong. Mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma di share-nya dong, lain itu sebetulnya lain. Ayo kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo puasanya, ya Allah, sholatnya biar penuh, biar cukup, ya biar 5 waktu, semuanya itu terus lancar setiap hari. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo 55%, yang 65%, ya mari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datangnya kiamat. Kalau kiamat yang kiamat kubro, yang kiamat beneran, itu kita nggak ambil pusing. Kalau mati bareng-bareng, belum ketahuan kapan laginya. Yang paling repot kalau kiamat masing-masing mati. Emang kita tahu kapan kita mati? Tahu. Ya, kita nggak tahu kapan kita mati. Maka ajibu bitaubat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala qabla maut, sebelum datangnya maut. Itu kiamat kita masing-masing itu. Kita nggak tahu kapan. Kalau masih tunda-tunda aja, entar udah sibuk, entar kalau udah nggak repot, itu kalau tahu umur kita, ya, maka kembalilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin sholawat dan sholat, ya, ajil bisolati qabla al-maut, segera sholat sebelum lewat waktunya, wa ajil bitaubati qabla al-maut, ya, dan segera bertaubat sebelum datangnya mati. Itu yang dimaksudkan dengan minal aidin, ya. Semoga kita menjadi orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Idul Fitri ini, ya. Wal faizin, yang kedua kita ya dapatkan wal faizin, bukan hanya kembali ke jalan Allah, tapi juga wal faizin, semoga kita menjadi orang yang sukses. Faiz itu artinya menang, sukses dalam hidup kita. Saya lihat di dalam Al-Quran itu kata-kata faiz, fauz, masdarnya itu fauz. Faiz itu isim fa'ilnya dari faza yafuzu fauzan, ya. Ada 3 model, ada fauzan mubina, ada fauzan azima, ada fauzan kabira. 3, fauzan kabira, fauzan azima, ada fauzan mubina, ya. Jadi ada kemenangan ataupun sukses yang besar, ada sukses yang agung, yang azim, ada sukses yang mubina, fauzan mubina, itu suksesan yang jelas, yang nyata. Ya, dari 3 model tersebut dalam Al-Quran, dari fauzan
sukses tersebut semuanya konotasinya orang yang menang itu adalah orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalika huwal fawzul kabir. Surah Al-Buruj. Ya. Jadi orang yang beriman, beramal soleh, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalir di bawahnya tajri min tahtiha al-anhar, sungai-sungai yang indah ya. Dzalika huwal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Jadi yang disebut dengan kemenangan, yang disebut dengan kesuksesan itu bukan sukses dapat strata pendidikan tertinggi, bukan dapat titel S3, bukan S2, apalagi SPL. Ya, bukan itu, itu hanya sekedar strata aja, strata sekolah kita aja. Ya, tapi yang paling penting dalam Al-Quran itu disebutkan dengan fauzan, kesuksesan itu, ya, bukan sukses menggapai harta kekayaan, ya, bukan yang bisa mengumpulkan uang terbanyak, bukan. Dalam Al-Quran itu fauz itu adalah fauzan, itu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita semua ini walaupun tidak ada S-nya, ya, bisa mendapatkan kesuksesan yang besar, kesuksesan yang agung ataupun kesuksesan yang mubina, yang nyata, yang jelas. Apa? Ketika nanti di akhirat kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'ala al-ara'iki ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Orang yang beriman, beramal soleh, ini selalu dengan iman dengan amal soleh. Di mana aja dalam ayat Al-Quran, alladzina amanu pasti wa 'amilus shalihat. Jadi nggak sempurna iman doang, tapi nggak beramal soleh. Nggak sempurna beramal soleh doang, tapi tidak beriman. Dua-duanya seperti dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang itu, ya, nggak bisa dipisahkan. Amal soleh dan iman tersebut baru mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan adil wal faizin, dan kita berebut surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan iman kita, dengan meningkatkan amal saleh kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Kerjakan. Karena itulah yang kecil-kecil itu kalau dikumpulin jadi banyak, jadi besar. Dan itu yang kita perlukan nanti ketika amal ibadah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cari yang kecil itu, oh, tidak sedikit lagi nih. Coba sedikit lagi. Itu kita cari yang kecil-kecil itu. Ya, dan yang kecil-kecil itu dia di akhirat pasti akan menjadi sesuatu yang sangat besar, yang menjadi timbangan yang lebih berat. Ya, kalimatan khafifatan 'ala lisan, ya, thaqilatan 'ala lisan. Ada dua kalimat, ya, yang sangat mudah, sangat ringan di dalam mulut kita, tapi timbangannya sangat besar sekali di sisi Allah
kita subhanallah, alhamdulillah. Kan kalau habis sembahyang doa, sembahyang kan subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Baik lagi Allah Akbar 33 kali. Makanya sembahyang jamaah. Kalau sembahyang jamaah pasti itu kita wirid, kita baca itu. Kalau enggak cuma di rumah sendirian, ya Kaget ya. udah Allah melantas jalan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hari ini, ya. Salat jamaah kita ikut wirid tersebut, ya. Kita baca, ya. Itu semua sangat la tahqiranna dengan ma'ruf syaitan. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Ya, laksanakan walaupun hanya sekedar tersenyum, walau antar khottan, ya, walau biwajhin, ya, talqin, walaupun dengan sekedar senyum saja, ya, cuma 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, kan nggak susah itu berpahala. Perbuatan baik itu, jangan terus saudara teman-teman ditekuk mulut, ya, asam digulain 1 kilo cuma nangis. Berapa susahnya senyum kepada teman kita, saudara kita, ya, kalau itu nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa susahnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ringan banget di mulut kita, ya, tapi itu timbangannya di sisi Allah begitu besarnya, ya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali makmurkan masjid Al-Mubarak ini, masjid kita, musola kita dimanapun, ya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita akan menjadi mendapatkan minal amilin wal amilin, ya. Kalau tulisannya kullu amin wa antum bi khair, kullu amin wa antum bi khair itu punya orang Arab, ya, yang make in kita itu halal lebih halal, sama minal amilin wal amilin, orang Arab punya, ya. Oleh karena itu mari kita laksanakan, jangan cuma di share doang. Apalagi udah jadi favorit, udah nggak bikin, udah nggak pakai tulis, udah keluar apa, nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya betul-betul kita lakukan adalah kita makmurkan masjid kita, kita kembali ke pengajian kita, ya. Maka dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim, pengajian malam Selasa kita buka dengan resmi. Ya, mudah-mudahan, ya, sebelum kita akhiri, marilah kita ikuti pembacaan maulid bisa kita Muhammad SAW dengan pembacaan maulid ini, dan kita terus mengucapkan salawat pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita dalam mu'adzab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa memakmurkan masjid kita ini dengan sebaik-baiknya, dan kita tinggalkan semua kebiasaan buruk kita saling memaafkan di antara kita, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita cita-citakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca surah Al-Fatihah. Pertama kita niatkan untuk orang tua kita yang berpulang rahmatullah, khususnya para pendahulu Masjid Jami' Al-Mubarak, dan yang paling baru yang meninggalkan kita, Kiai Haji Hasanuddin bin Abdul Manan, ya, dan yang lain-lainnya, masing-masing niatkan dalam hati orang tua kita, kakek kita, nenek kita, saudara kita, anak kita, siapapun, dan niatkan hal ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka Allah dari jannah, dan Fatihah kita niatkan untuk kita semua, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dari penyakitnya, Allah berikan umur sehat afiat, dan kita niatkan untuk keluarga kita
النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين.